Yo, balik lagi sama gue Rizal Muratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin itu adalah XRP, teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk BNB dan juga Bitcoinnya. So ya, jadi sedikit reminder ya untuk news event yang ada malam ini. Ini ada GDP ya, sekitar jam setengah 8 malam. Sama initial jobless claim ya, sekitar jam setengah 8 malam juga. Jadi bisa di-prepare lah ya untuk menjelang rilis datanya di event malam ini. Kemudian juga ada FOMC member speak. Ini sekitar hampir jam 12 malam ini, teman-teman ya. Jadi itu sedikit untuk intermezzonya. So ya, jadi ini untuk pembahasan si Bitcoin secara daily time frame. Nah, secara dailynya ya, kemarinnya memang ada pembahasan. Dia terbentuk yang namanya Three River Morning Star ya. Kita bisa lihat di sini adanya bearish candle, kemudian bull candle di bagian bawah, dan next lagi bull candle lagi ya. Kita bisa lihat next bull candle ini malah closing ya. Closingnya itu di sekitar 28.360-an dolar, dimana itu juga waktu closing pada 23 Maret dan next ataupun open candle pada 24 Maret 2023 ya. Kita bisa lihat precisely dia closing di situ, dan sekarang posisinya next candlenya ya bullish candle juga. Ini tadi sampai di 29.190-an dolar, kemudian ya kena reject dikit lah posisi sekarang. Jadi menjelang rilis data nanti malam, yang perlu dipantau masih sama seperti video kemarin untuk si Bitcoinnya. Kalau misalkan kita udah lihat seperti ini ya, nih seperti ini untuk si Bitcoinnya, maka next candle yang kita butuhkan adalah bullish candle ya. Syukur-syukur atau lebih bagus lagi kalau dia mampu closingnya sebentar ya di atas atau ya di 28.900-an atau di 29.000 dolar. Kalau ini yang terjadi, dia closingnya di sekitaran situ, maka big possibility untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya. Pertama ke 30.000, next baru ke 31 dan lain sebagainya untuk si Bitcoin. Nah, memang mungkin teman-teman juga udah gak asing kenapa angka 30.000 itu adalah angka psikologis ya. Selain itu, kalau kita lihat secara zonasi juga ya, di sini ini waktu dia terakhir kali pullback nih ya. Ini pada tanggal, sebentar nih coba akan saya geser ya. Ini pada tanggal 10 Juni 2022 ya. Di sini kita bisa lihat ya, secara daily dia mantul sedikit, kemudian akhirnya melanjutkan penurunan signifikan. Jadi kalau misalkan saya extend ini ke samping ya, sebentar nih coba saya extend ke samping. Nah, ini ya. Ini menjadi sebuah tahanan next target ya. Ini di sekitar 30.000 sampai 30.300 dolar ya. Jadi besar kemungkinan kalau misalkan memang dia masih melanjutkan penguatannya, at least dia ngetes lagi sampai kisaran ini. Nah, baru nanti kita lihat apakah dari area situ untuk si Bitcoin sebentar. Untuk si Bitcoin akhirnya mampu ya reclaim area tersebut dan retest untuk masih lanjutin naik lagi, atau memang akhirnya dari area situ dia terdecline untuk akhirnya masuki fase koreksi yang lebih besar untuk si Bitcoin, teman-teman ya. Jadi balik lagi di sekitar 30 ribuan ini sudah saya sampaikan tadi. Ini mungkin akan saya tandain dengan warna hijau. Nah, ini menjadi next targetnya di sekitaran 31.100-an sampai 32.300-an dolar. Kenapa ini menjadi area target yang saya tandai? Jika memang area 30.000 dolar ini mampu direclaim secara daily time frame-nya, ini kita ataupun saya geser ke samping. Sebelumnya kita bisa lihat ini sempat pullback ke kisaran sini beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection yang strong ya, bisa dibilang juga untuk menjemput liquidity dan sebagainya. Akhirnya dia terbreakdown lagi ya. Jadi memang ini menjadi area next lagi target jangkauan si Bitcoin, dengan syarat ya kalau misalkan tadi secara daily dia mampu closing di 28.900 atau di sekitar 29 ribuan untuk mengejar next target di box hijau ini di sekitar 30.000 dolar. Kalau misalkan good scenario-nya dia mampu reclaim, retest untuk lanjut naik lagi. Nah, makanya ini menjadi key levelnya si Bitcoin ketika memang dia melanjutkan penguatannya. Apakah memang cuma dari sini akhirnya dia masuk ke fase koreksi yang lebih besar, atau memang dia masih mampu reclaim dan dia mampu nanjak sekali lagi untuk ke kisaran 31 sampai 32 ribuan dolar untuk si Bitcoin secara daily time frame. Kemudian kalau kita pantau pun secara daily-nya di sini ini udah jelas ya, dia masih belum berada di extreme overbought-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dia udah berangsur naik terus gitu, teman-teman, bahkan sampai memasuki extreme overbought, baru kita mungkin bisa berhati-hati. Kurang lebih pergerakannya pun kita bisa pantau seperti sebelumnya. Sebentar ya, coba kita lihat di pada pergerakan ini nih.
ya. Di sini kalau udah extreme overbought, dia perlahan masih lanjut naik lagi, itu udah bersiap lah untuk akhirnya masuki fase koreksi. Jadi kalau misalkan memang nanti kita melihat seperti itu ya, dia udah masuk extreme overbought, cuman kita lihat untuk si Bitcoinnya mulai naik, tapi bukan mulai lagi ya, tapi penguatannya pun udah jauh lebih korektif, jauh lebih terbatas gitu ya. Itu big possibility untuk dia akhirnya memasuki fase koreksinya gitu ya. Jadi perhatikan untuk key level Bitcoin secara daily time frame. Next, ini untuk pembahasan si Bitcoin secara time frame hourly, khususnya 1 jam ya. Jadi kita bisa lihat kemarin ini dia udah ngetes di area swing high terakhirnya dia di sini ya. Kemudian kena reject, dan rejectionnya pun gak strong, dia cuma tersideways aja di sini. Kemudian melanjutkan penguatannya, bahkan break ya dari area swing high terakhirnya dia. Cuman yang disayangkan adalah di sini bukanlah true breakout tapi false break ya. Kenapa saya bilang false break? Di sini udah naik signifikan tapi turunnya juga cepat, next candle langsung turun. Cuman yang menarik adalah di sini mendapatkan reaksi, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, tail candle yang cukup panjang di sini. Akhirnya harga ngangkat lagi nih, closing di 28.480-an dolar, dan posisi sekarang ini berangsur naik, dan posisinya precisely ke reject di area swing high di sini. Tuh, di zona putih ini di sekitar 28.600 sampai 28.800 dolar. Sekarang posisinya lagi ke reject ya. Jadi memang masih adanya possible untuk si Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat dari struktur time frame 1 jam, ini low ya. Kemudian di sini high-nya ini create yang namanya higher high. And then ini memang kita bisa lihat lagi nih, dia membuat tahanan yang namanya higher low. Kemudian dia create lagi ini higher high, dan potensinya dia create yang namanya higher low lagi sebelum dia mulai melanjutkan penguatannya lagi. Ya, at least dia ngetes lagi lah di sekitar 29 ribuan dolar ya, teman-teman. Jadi selama untuk struktur dari time frame yang lebih kecil, yaitu 1 jamnya ini belum patah ya, maka si Bitcoin masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya. Dan ini bisa invalid kalau saja ya akhirnya struktur ini patah nih. Struktur ini patah, malah dia create yang namanya, nah ini lower low dari lowest area sebelumnya ya. Jadi untuk strukturnya udah saya jelaskan, udah saya sampaikan juga beberapa key levelnya untuk si Bitcoin, khususnya dari time frame daily maupun secara time frame 1 jam ya. Di sini udah kelihatan jelas strukturnya ini masih rapi banget untuk si Bitcoin ya, masih potensi lah untuk maybe ngejar lah at least di 29.000 lagi, atau bahkan di 30.000 dolar ya, terdekatnya gitu ya. Jadi nanti baru dipantau apakah di situ akhirnya dia kena reject atau mampu reclaim area tersebut ya. Jadi palingan itu yang bisa dilihat atau dipantau. Kemudian secara time frame 1 jam juga nggak lupa benar-benar masih berada di atas EMA 21 nya nih ya, di atas garis kuning ini. Jadi overall movementnya masih bagus untuk si Bitcoin. Next, ini untuk XRP. XRP ini pembahasan terakhirnya ketika dia di sini kena reject ya, sebentar. Ini secara daily, ini adalah supply daily time frame-nya, di sini dia kena reject, dan kemarin saya ada tandain ya, ini di zona box zona putih ini adalah area krusial atau key level tahanan untuk si XRP. Plus di situ juga ada retracement atau Fibo 0,5 sampai 0,6-nya di sekitar 0,4 sampai 0,42 dolaran. Di situ bisalah dipertimbangkan untuk yang mau masuk lagi dan lain sebagainya. Dan ya kita bisa lihat di sini ketika reject dan dia retracement di sini ya, retest di area sini, kemudian dia berangsur mengalami penguatan, bahkan ya area di swing high terakhirnya di sini bahkan udah mampu di break sama si XRP. Dia ngejar next target di box area warna hijau di sekitar 0,536 sampai 0,5614 dolar lah, sekitar area situ. Kenapa saya tandain warna hijau ini? Karena pada pergerakan sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi support and then resistance pada pergerakan si XRP sebelumnya. Jadi kenapa saya tandain di kisah situ juga sebelumnya sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah sekarang PR untuk si Bitcoin, si XRP, walaupun dia belum mampu ya reclaim area box warna hijau ini, at least yang perlu kita pantau atau perhatikan adalah ini kan, coba saya hapus, sudah selesai gitu ya. Ya, yang perlu kita pantau atau perhatikan adalah movement ketika dia kena reject ini ya. Koreksi yang didapatkan jikalau memang di sini terdapat retracement lagi, kemudian mulai slowing down untuk lanjut naik lagi, ini big possibility untuk ngejar next target si XRP di sekitar 0,62 sampai 0,66 dolar ya, di area ini next target. Kenapa saya tandain itu? Ya ini kita bisa lihat area tahanan terakhirnya ya di sini. Secara daily ini disentuh pada Mei 2022 sebelum dia akhirnya drop signifikan yang melanjutkan penurunannya dari level kisana sini ya. Jadi balik lagi, ini adalah area yang perlu dipantau untuk si XRP, di mana sebelumnya ini menjadi area supply-nya gitu ya secara daily time frame, dan ketika udah mampu di break ya become support gitu teman-teman di kisaran area sini 0,48 sampai 0,509 dolar lah, sekitar area situ
ya yang perlu dipantau untuk si XRP. Kemudian kalau kita lihat juga secara time frame 4 jamnya, ini masih bagus banget ya. Kenapa? Dia masih berada di atas EMA 21 nih secara time frame hourly-nya. Rapi banget ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan atau gunakan dengan bantuan EMA 200 nih, garis warna biru ini ya. Jadi at least kalau misalkan pun si XRP ini koreksi ya, kita bisa ekspektasikan sebentar either dia masih bertahan di atas EMA 21-nya atau bahkan sedalam-sedalamnya gitu ya. Bahkan dia ngetes sampai di EMA 200 baru dia lanjut naik lagi. Kalau misalkan kita lihat secara zonasi pun ya, di sini sebelumnya menjadi area resisten, kita bisa lihat nih become support ya. Di kisaran sini kita bisa lihat nih. Sebentar akan saya tandain ya. Sebentar. Nah, di sini ya, di sini. Di sini ya. Kemudian di sini. Ya, kita bisa lihat juga plus di sini juga ada EMA 200 secara time frame 4 jam. Ya, jadi kalau misalkan pun di akhirnya terbreakdown and then ngetes di kisaran sini, ini bisa menjadi area pantauan ataupun area yang bisa dipertimbangkan lah untuk teman-teman sekalian ya. Oke, jadi palingan itu untuk update atau quick update si XRP. Kemudian Bitcoin, semoga ya Bitcoin masih bisa kita lihat one push again sebelum masuk ke fase koreksinya yang lebih lanjut, dan juga XRP ya hopefully pun bisa ngejar next target setelah mungkin dia pullback sedikit lanjut naik lagi. Itu aja teman-teman, semoga bisa terbantu dan jangan lupa juga news event malam ini. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.